Oke, bersama dengan saya kembali Pak Heru Ayudi dalam pelajaran kelas 10 persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak SMA Negeri 1 Simpang 4. Apa sih persamaan nilai mutlak? Yaitu tentang nilai mutlak. Pernah dengar mutlak? Nah, mutlak itu disimpulkan kayak gini. Misalnya kita punya mutlak X. Mutlak X. Nah, gini, ini mutlak X. Apa sih mutlak? Ada yang udah tahu? Kalau kita asumsikan mutlak itu erat kaitannya dengan jarak. Jadi contohnya gini. Berapa sih nilai dari mutlak 5? Sama aja dengan jarak berapa? Jarak dari 0 sampai 5. Kalau kita pakai garis bilangan gini, dari 0 sampai 5. Ini jaraknya berapa? Dari 0 sampai 5 jelas jaraknya 5. Maka mutlak 5 itu 5. Berapa mutlak negatif 4? Ayo gimana? Sama aja dengan jarak dari 0 ke negatif 4. Ini jaraknya berapa? Jaraknya positif 4. Jelas ya? Nah, kayak gitu, itu sederhananya. Atau misalnya gini, berapa mutlak negatif 7? Ayo, mutlak itu jarak dari 0 ke negatif 7. Dari 0 ke negatif 7 berapa? Ya 7 kan. Lihat di sini, dari 5 dapatnya 5, dari negatif 4 dapatnya positif 4, negatif 7 positif 7. Jadi sederhananya mutlak itu sama aja dengan alat untuk mempositifkan. Kita nggak ngelihat arahnya kemana. Beda kalau belajar vektor nanti. Oh ya, belum belajar vektor di kelas 10. Nah, nanti kalian akan belajar vektor yang mengenal arah. Tapi untuk mutlak ini kita bicara tentang jarak. Jarak itu nggak peduli arahnya mau ke kanan kayak mau ke kiri, itu nilainya tetap aja positif gitu ya. Oke, nah itu. Sekarang gimana? Kalau misalnya saya punya mutlak X sama dengan 3. Coba berapa nilai X yang memenuhinya? Ya, ingat, tanda mutlak konsepnya itu jarak dari titik 0. Berjarak 3, ya bisa 3 ke kanan, bisa 3 ke kiri, ya enggak? Dari 0 3 ke kanan berapa? 3 kan? Dari 0 3 ke kiri negatif 3. Oh, ternyata kita dapat 2 nilai X. X-nya yaitu 3 atau X-nya adalah negatif 3 gitu. Oke, sekarang gini. Berapa mutlak X sama dengan negatif 7? Ayo, berapa? Nah, ini jelas memenuhi konsep nilai mutlak. Mutlak itu kan konsepnya dia mempositifkan gitu. Gak mungkin nilainya negatif gitu. Jadi gak mungkin. Nah, sekarang gimana kalau misalnya X min 3 sama dengan 4? Berapa nilai X yang memenuhi? Coba, gimana? Berapa nilai X yang memenuhi? Nah, kalau kayak gini, kita pahami gini. Tadi mutlak 8 min 0 gitu. Ini kan sama aja dengan mutlak 8 kan. Berarti jarak dari 0 ke 8 itu sama dengan 8 gitu. Atau boleh juga kan gini, 10 min 2, berarti jarak dari 2 ke 10 itu sama dengan jarak 8. 10 kali 2 kan 8, berarti nilainya adalah 8. Jadi kalau misalnya X min 3 sama dengan 4, jadi kita nyari berapa sih nilai X yang jaraknya 4 dari positif 3 gitu. Dari 3 berjarak 4, berarti 4 ke kanan dan berjarak 4 ke kiri. Berapa nilainya? 4 ke kanan 7 kan, 4 ke kiri, ayo 3 dikurangi 4 berarti negatif 1. Bener gak? Jadi X yang memenuhi di sini kita dapat X-nya adalah negatif 1 atau X-nya positif 7. Kalau nggak percaya kita coba masukin. Coba masukkan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3, negatif
4, mutlak negatif 4 ya positif 4. Untuk X-nya 7 dikurangi 3, 4 ya 4 juga kan. Oh ternyata benar, X-nya adalah negatif 1 atau 7 gitu kan. Lagi coba lagi, misalnya mutlak X min 5 sama dengan 6. Berapa nilai X yang memenuhi? Berarti awalnya dari mana? Kita nyari berapa sih nilai X yang berjarak 6 dari 5 gitu. Dari 5 berjarak 6. Jarak 6 ke kanan berarti 11. Jarak 6 ke kiri negatif 1. Oh ternyata X-nya adalah negatif 1 atau X-nya 11. Negatif 1 dikurangi 5, negatif 6 dimutlakan, positif 6 kan. 11 dikurangi 6, dikurangi 5, 6 juga. Oh terpenuhi, bener nih. Lagi misalnya berapa nilai mutlak 7 min X? Ayo gimana? 7 min X sama dengan 2 misalnya. Nah ini bisa kalian kali negatif dulu. Kita kali negatif X min 7 gitu. X min 7 sama dengan 2. Nah di dalam mutlak negatif ini gak ngaruh, berarti sama aja dengan mutlak X min 7 ya. X min 7 sama dengan 2. Berarti kita nyari berapa sih nilai X yang berjarak 2 dari 7. Dari 7 berjarak 2. 2 ke kanan 9. 2 ke kiri 5. Oh ternyata X-nya 5 atau X sama dengan 9. Kita coba masukkan 7 dikurangi 5 2 kan. 7 dikurangi 9 negatif 2, dimutlakan 2 juga. Oh benar, jadi jawabannya sip. Nah itu kalau kita menyelesaikan soal mutlak dengan menggunakan konsep jarak. Tetapi ada yang lebih canggih, ada definisinya ya, definisi secara umum. Definisi nilai mutlak. Mutlak X itu bisa bernilai, dia akan bernilai X atau bernilai negatif X, tergantung isinya. Isi mutlak akan bernilai X kalau isinya udah positif, ya enggak? Kalau isinya positif ya jawabannya pasti positif gitu. Akan bernilai X jika isi di dalam mutlak ini positif, artinya jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif itu jika di dalamnya negatif, makanya negatif kali negatif nanti positif juga gitu. Jika X kurang dari 0 gitu ya. Nah ini definisi penting, catat. Contohnya tadi mutlak 7, di dalam mutlaknya ini udah positif. Oh kalau positif yang atas nih, maka nilainya sama aja dengan isi dari mutlak itu sendiri ya. Kalau positif, kalau lebih dari 0 ya, berarti nilainya X itu sendiri, dan X nya 7. Oh berarti 7 gitu. Sekarang gimana kalau mutlak negatif 7? Di dalam mutlaknya dia negatif, berarti nilainya negatif isi di dalam mutlak itu. Negatif 7 ya, positif 7. Ini kalau secara definisi ya. Nah ada beberapa yang sering apa ya, salah kaprah, yang keliru. Misalnya mutlak 2X tambah 1 dia bernilai 2X tambah 1 jika X lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif 2X tambah 1 jika X kurang dari 0. Nah ini keliru. Kenapa? Nah syarat ini berlaku jika ini apa ya isinya. Jadi yang benar 2X tambah 1 akan bernilai 2X tambah 1 jika isi di dalam mutlaknya ini 2X tambah 1 dia lebih dari sama dengan 0. Jika positif akan bernilai negatif 2X tambah 1 jika isi ini 2X tambah 1 kurang dari 0 gitu ya. Jadi ngikutin gitu. Ini bukan X saja gitu. Apapun isi ini ya ini, apapun isi ini sama. Oke. Jadi kalau saya tulis mutlak segitiga itu akan bernilai positif segitiga jika segitiga lebih dari sama dengan 0. Akan bernilai negatif segitiga jika segitiganya kurang dari 0, apapun segitiganya ya.
Ini definisinya sekali lagi catat karena akan sering kita pakai nanti. Contoh soal misalnya berapa nilai dari mutlak negatif 2 ditambah mutlak negatif 100/4 dikurangi mutlak negatif 25. Berapa? Coba. Mutlak negatif 2 berarti positif 2 kan. Negatif 100 dibagi 4 negatif 25 dimutlakan jadi positif 25. Negatif 25 dimutlakan positif 25 kali negatif 25. Oh, coret. Jadi jawabannya ternyata 2. Sederhana ya. Oke, untuk lebih jelasnya itu baru konsep sekilas. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas beberapa soal tentang bilangan mutlak. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada mutlak X tambah 4 dikurangi 2 kali mutlak negatif 4 sama dengan 3. Berapa nilai X-nya? Nah, kalau ada tanda mutlak di dalamnya berupa angka tanpa variabel apapun, ya ini selesaikan aja dulu ya. Jadi ini tetap mutlak X tambah 4 dikurangi 2. Mutlak dari negatif 4 itu kan positif 4 sama dengan 3. Jadi mutlak X tambah 4 dikurangi 8 sama dengan 3. Kedua ruas kita tambahin 8. Maka mutlak X tambah 4 sama dengan 11. Oke. Jadi nilainya berapa? Ya, pertama X tambah 4, kalau misalnya di dalamnya ini udah positif nih, X tambah 4 sama dengan 11, jadi X nya berapa? 11 dikurangi 4, 11 dikurangi 4, 7 ya. Atau mungkin juga di dalam ini negatif X tambah 4 sama dengan 11, maka X tambah 4 sama dengan negatif 11, X nya berapa? Negatif 15. Ini kalau kita gunakan definisi, karena mutlak ini kan bisa aja di dalamnya ini positif, hasilnya ya positif. Mungkin aja di dalamnya ini negatif, tapi hasilnya tetap positif gitu. Atau bisa juga menggunakan konsep jarak. Mutlak X tambah 4 itu sama aja dengan mutlak X dikurangi negatif 4 sama dengan 11. Ya. Jadi kita nyari berapa sih nilainya yang berjarak 11, berapa nilai X yang berjarak 11 dari negatif 4. Dari negatif 4 berjarak 11. Dari negatif 4 ke 0 aja kan ini udah 4 nih. Ya enggak? Berarti 7 lagi. Oh, 7. Gitu. Ini jarak 7. Nah, berjarak 11 dari negatif 4 ke kiri. Ayo, berjarak 11. Berapa? Negatif 4 berjarak 11 berarti negatif 15. Jadi positif 7 atau negatif 15 ya. Jadi himpunan penyelesaian X yang memenuhi adalah negatif 15, 7. Nah, sekarang kita lanjut contoh kedua. Mutlak X tambah Y ditambah mutlak 2X tambah 4 sama dengan 0. Berapakah nilai X dan Y misalnya? Ayo, coba dulu boleh. Berapa nilai X dan Y-nya? Bisa? Caranya gini. Mutlak kan nilainya positif kan, ini positif nih, ditambah positif, mungkin nggak nilainya 0? Mungkin nggak. Berarti kalau gitu yang memenuhi ini nilai ini adalah 0 dan nilai ini 0, ngerti nggak? Karena nggak mungkin ini positif ditambah ini nilainya negatif. Positif bernilai 0 itu kan jika positif tambah negatif misalnya. Tapi ini nggak memenuhi untuk negatif, atau sebaliknya ini negatif yang sebelah sini positif, nggak mungkin juga. Jadi hanya akan terpenuhi jika dua-duanya bernilai 0 gitu ya. Jadi kalau gitu kita peroleh X tambah Y sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif Y. Bagian pertama yang ini. Sekarang yang sebelah sini, mutlak 2X tambah 4 juga sama dengan 0, atau 2X tambah 4 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 4, X-nya adalah negatif 2. Kalau gitu, Y sama dengan negatif X. Jadi Y-nya berapa? Negatif 2, positif 2 ya. Jadi nilai yang memenuhi adalah
ini. X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan positif 2. Oke, contoh berikutnya. Bentuk sederhana dari mutlak X tambah 4 ditambah mutlak 5 min 2X dikurangi mutlak X min 2 adalah untuk X lebih dari 10. Caranya gini. Ingat definisi mutlak. Mutlak X itu akan bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0, gitu ya. Berarti yang ini mutlak X tambah 4 itu akan bernilai X tambah 4 jika X tambah 4-nya bernilai positif gitu. Akan bernilai sebaliknya negatif jika isinya negatif. Oke. Nah, kita coba di sini kan X-nya lebih dari 10. Kalau X-nya lebih dari 10 ya, lebih dari 10 dan seterusnya. Ini bernilai positif apa negatif coba? Untuk X10 aja 14, oh nilainya ini positif nih ya. Jadi yang bagian sini mutlak X tambah 4 itu selalu bernilai positif. Jadi hasilnya adalah X tambah 4. Sementara yang ini coba 5 min 2X untuk X lebih dari 10 nilainya kan pasti negatif kan? Ya enggak? Untuk X lebih dari 10, kalau X-nya diganti oleh angka yang lebih dari 10, ini nilainya pasti negatif. Berarti yang bagian sini ini akan bernilai negatif 5 min 2X. Coba yang sebelah sini. Untuk X lebih dari 10, kalau dikurangi 2, ya positif pasti. Jadi dikurangi X min 2. Min dikurangi dari sini ya. Nah, sekarang berarti X tambah 4 min 5 tambah 2X min X tambah 2. Coba berapa? X tambah 2X, atau ini kita coret aja, X coret, berarti 2X, 4 dikurangi 5 negatif 1, negatif 1 tambah 2 plus 1. Jadi jawabannya adalah 2X tambah 1. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Misalnya masih seperti yang tadi ya, kita nyari bentuk sederhana dari mutlak 3X min 6. Misalnya dikurangi mutlak X min 4 dikali X tambah 1. Nah, bentuk sederhananya bagaimana? Misalnya interval X-nya adalah X-nya lebih dari 2 kurang dari 4. Ayo, coba kalau ada angka ini antara 2 dan 4 kita masukkan ke sini, nilainya positif apa negatif? Ayo, berapa? Lebih dari 2. Kalau untuk 2 aja, ini kan nilainya 0, oh, ternyata positif nih. Kurang dari 4, nah ini positifnya. Ini positif, berarti nilainya tetap 3X min 6 gitu. Dikurangi, coba bagian sini, kalau masukkan angka-angka di sini, nilainya positif apa negatif? Kebayang nggak? Nilainya negatif gitu. Dikurangi negatif X min 4 gitu. Sekarang yang sebelah sini, antara 2 dan 4 kita masukkan ke sini, nilainya ternyata positif. Jadi X tambah 1 sama dengan 3X min 6. Negatif kali negatif positif ya.
X min 4 kali X tambah 1. 3X min 6 ditambah X min 4 kali X tambah 1. X kali X. X kuadrat X kali 1 tambah X min 4 kali X min 4. X min 4 kali 1 min 4. 3X min 6 ditambah X kuadrat min 3X min 4 sama dengan berapa? X kuadrat, oh ini habis nih ya, min 6 dikurangi 4 min 10, X kuadrat min 10. Jadi ini bentuk sederhana dari sini. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Mutlak X tambah 7 kuadrat dikurangi 3 kali mutlak X tambah 7 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan ini ternyata bentuknya seperti persamaan kuadrat. Biar gampang kita bikin pemisalan dulu. Ya, kita bikin pemisalan dulu. Misalnya saya misalkan mutlak X tambah 7 sebagai P. Jadi persamaan ini dapat kita tulis menjadi P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Ya, kita faktorkan, kita cari dua angka yang dijumlahkan. Negatif 3 dikalikan negatif 4 berapa? Negatif 4 positif 1 ya. P min 4 P plus 1. Jadi kita peroleh P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. Sementara P nya tadi apa? Mutlak X tambah 7. Mutlak X tambah 7 sama dengan 4 atau mutlak X tambah 7 sama dengan negatif 1. Perhatikan, di sini mutlak tapi bernilai negatif, berarti ini tidak memenuhi kan? Ini nggak mungkin nih. Jadi kita bekerja di sini. X tambah 7 sama dengan 4 ya. X tambah 7 sama dengan 4. Bisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, Ayah, ya, ada di kelas IPS. Iya, terus